Masih mengajak Anda untuk berbincang mengenai 10 plus 1. Ketika berbicara mengenai 10 lalu ditambah 1, kita harus menjadi pribadi yang mampu bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang kita inginkan. Tapi pekerjaan seperti apa sebenarnya yang paling pas kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang 10 plus 1? Pak Mario. Saya tahu ada jutaan orang yang khawatir mengenai masa depan dari karirnya karena yang dilakukannya sama dengan semua orang. Nah, sahabat-sahabat saya yang super, saya mau share, mau berbagi satu rahasia semangat keberhasilan. Oke? Jangan berkedip karena ini setengah kebatinan. Semangat bekerja tidak lebih penting daripada semangat mempekerjakan. Orang yang bekerjanya dengan niat untuk mempekerjakan orang lain, tidak lama akan menjadi pemimpin, tidak lama kemudian akan menjadi pemilik. Sebagian besar dari kita hanya berhenti di semangat bekerja. Bersemangatlah mempekerjakan. Karena tugas pertama Anda adalah mempekerjakan dirinya sendiri. Banyak orang demikian tersiksa dalam bekerja, tapi coba diganti sudut pandangnya. Aku pagi ini mempekerjakan diriku untuk menyelesaikan rencana pertamaku hari ini. Coba. Tidak akan ada keluhan. Karena segera setelah ini, rencanaku adalah mempekerjakan orang lain. Perhatikan berapa juta orang berbakat yang pandai sekali dipekerjakan oleh orang-orang biasa. Itu bukti bahwa semangat mempekerjakan lebih penting daripada semangat bekerja. Itu. Terima kasih Pak Mario. Sekarang saya akan berbincang dengan tamu spesial kita berikutnya, Pak Sugiarto. Selamat malam Pak Sugiarto. Selamat Terima kasih malam. untuk kesempatannya. Kalau tadi diambil dari kalimat Pak Mario yang berkata kita harus bekerja lalu mempekerjakan mulai dari diri sendiri, lalu ke orang lain, Pak Sugiarto juga bicara mengenai nilai-nilai pekerjaan luar biasa Pak dari awal. Apa yang membawa Bapak bisa sampai ke posisi seperti sekarang Pak? Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Senang sekali Bapak bisa Terima hadir. kasih, sebuah kehormatan bisa hadir pada malam hari ini. Kalau boleh saya membagi ke dalam 3 fase kehidupan saya. Ya. Masa anak, kemudian masa remaja, kemudian masa professional development. Oke. Dan pengabdian. Ya. Masa anak-anak saya berada di Kawah Canda di Muka karena hidup dari keluarga yang sangat sederhana. Ya. Saya menganggap IQ saya rendah karena memang saya kurang gizi pada waktu itu. Sulit dipercaya. Hari ini berkelebihan gizi. Karena dulu kering kerontang, kurus. Kemudian masa remaja saya memang banyak menghabiskan waktu untuk belajar, striving for excellences. Oh, super sekali. Kemudian masa pengabdian adalah sekarang. Nah, masa anak-anak tentu sebagaimana di buku yang pernah dibuat yaitu Pengasong Menjadi Menteri, memang betul selama SD, SMP, SMA itu saya di samping memang sebagai pembelajar, tapi saya juga hidup dengan mencari mata pencaharian sendiri. Saya merasa kalau saya tidak belajar dengan giat maka sulit. Dan saya ibarat kata bila mana guru SMA itu mengajar, saya harus mendului murid-murid yang lain dengan membaca lebih dari 10 kali. Jadi kalau 10 plus 1 itu saya kira pernah saya lakukan selama 3 tahun saya di SMA. Kalau diambil sari-sari dari pelajaran Bapak itu, apakah Bapak berhasil lebih banyak karena kepandaian atau karena kerja keras? Oh, kerja keras. Karena kalau saya tidak belajar, saya pasti nilainya di bawah 5. Itu yang saya ingin garis bawahi dari yang Bapak katakan, bahwa ternyata kerja keras itu termasuk belajar dengan keras. Dengan keras, ya. Banyak orang menolak kerja keras karena kan aku belum kerja. Dan pada saat itu saya profesinya 3 tahun SMA itu tukang parkir. Oh, sambil menjaga parkir sampai jam, kadang-kadang ada midnight show, pagi jam 7 sudah di sekolah. Ya oleh karena itu saya sambil jaga parkir, saya baca buku, bisa puluhan kali saya membaca sehingga saya bisa mengungguli murid-murid yang lain. Dan tukang parkir itu sebetulnya profesi yang sangat berwibawa loh Pak. Karena hanya tukang parkir yang bisa suruh menteri mundur loh Pak. Iya.
Dari saya mungkin satu Pak Sugiharto. Kalau saya dengar cerita Bapak bagaimana perjuangan Bapak dari awal itu kan sangat melelahkan Pak kalau kita sebagai manusia yang biasa mendengarnya. Tapi apakah Bapak pernah merasa letih dan ingin beristirahat atau menyerah? Apa yang Bapak lakukan ketika rasa itu datang? Pada suatu hari saya bergelantungan di atas bis kota dari Tanjung Priuk ke arah Karet Tengsin. Dan ketika itu saya baru lulus SMA dan di sekolah saya dikatakan the second best dari segi kelulusan. Tetapi saya malu karena saya tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi karena keluarga saya miskin dan saya masih harus mencari uang untuk membiayai makan daripada 6 saudara saya yang lain. Oleh karena itu ketika saya bergelantungan persis di depan jalan Tamrin, depan gedung Bank Syariah Mandiri sekarang, ya Allah ya Rabbi, seandainya Engkau beri aku kesempatan bekerja di gedung yang megah seperti ini, alangkah akan aku lipat gandakan kesyukuranku padamu ya Allah. Dalam waktu 2 minggu saya melamar melalui koran, ternyata saya diterima dan bekerja di kantor yang berlokasi di gedung itu. Itu. Dan karena itu maka kesyukuran dan kesabaran itu adalah salah satu panglima hati saya sampai detik ini. Dan mudah-mudahan selamanya. Super sekali. Terima kasih Pak Sugiharto. Bisa dijelaskan Pak mengenai kesyukuran dari Pak Sugiharto? Sahabat-sahabat saya yang super. Yang diceritakan tadi pendek, singkat sekali. Tetapi kalau kita berada bersama hati Pak Sugiharto waktu itu, kita akan tahu bahwa tidak ada keberhasilan yang mudah. Semua membutuhkan kesabaran. Dan kalau bisa disimpulkan, lihat. Doa yang dalam 2 minggu dituruti itu bukti bahwa memang betul Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari otot leher kita sendiri. Tetapi Tuhan paling dekat kepada orang yang miskin, yang teraniaya, yang sakit, yang sedang dalam perjalanan jauh, dan yang sedang berjalan di jalan Tuhan untuk menegakkan agama dan kebenaran. Dan Pak Sugiharto menjadi contoh hidup dari pribadi yang sabar, karena ternyata keberhasilan bukan sampainya, tapi berangkat dari mana, itu yang menjadikan kita kagum kepada orang-orang yang berhasil. Baik, dan saya harapkan Anda tidak kemana-mana menuju keberhasilan, tetap bersama kami, di mana kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Wings.